Saya bisa didengar dengan baik. Baik. Shalom, selamat berjumpa, selamat kenal. Saya bersama-sama dengan Anda baru pertama kali. Saya percaya bahwa kita semua di dalam Tuhan dijadikan bersaudara, walaupun baru ketemu. Dan saya percaya Roh Kudus di dalam kita menjadikan kita satu. Nah, mari saya bawa kita pada Efesus pasal 3 saja. Saya langsung pada Efesus pasal 3 ayat yang ke-20. Efesus pasal 3 ayat yang ke-20. Efesus 3 ayat 20 ini sangat-sangat memberkati saya beberapa bulan terakhir dan change my life. Itu benar-benar mengubah hidup saya. Efesus 3 ayat 20, dia berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, mari kita renungkan sebentar. Alkitab berkata, Paulus berkata, bagi dialah. Siapa dia di situ? Jelas itu menunjuk pada Tuhan, pada Allah. Bagi dialah, bagi Tuhanlah yang dapat melakukan. Jadi Anda garis bawahi. Berarti Tuhan bekerja dalam hidup seseorang, Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup seseorang berdasarkan dua hal. Jadi Tuhan bekerja, Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita, itu berdasarkan dua dasar. Satu, apa yang kita doakan, dan nomor dua, apa yang kita pikirkan. Sekali lagi, Alkitab berkata, bagi dialah, jadi bagi Tuhan, yang dapat melakukan. Jadi dia bekerja, dia melakukan sesuatu, berdasarkan apa yang kita doakan, dan atau apa yang kita pikirkan. Jadi Tuhan itu punya dua saluran, Tuhan itu punya dua channel, Tuhan itu punya dua pipa untuk bekerja dalam hidup seseorang. Nomor satu, Tuhan bekerja berdasarkan apa yang kita doakan, Tuhan menjawab doa, tapi nomor dua, Tuhan bekerja berdasarkan apa yang kita pikirkan, Tuhan menjawab pikiran. Ya, sebab itu Paulus yang katakan. Nah, kalau Anda bisa terima dan Anda setuju dengan ini, berarti kalau Tuhan bekerja lewat doa seseorang dan Tuhan bekerja lewat apa yang orang itu pikirkan, berarti apa yang bisa dibuat oleh doa itu juga bisa dibuat oleh pikiran. Ya dong, ya kan? Benar ya? Kalau begitu, apa yang bisa dibuat oleh doa itu juga bisa dibuat oleh pikiran. Saya tarik lebih jauh ya. Kalau begitu, kalau doa bisa mengubah keadaan, maka pikiran juga bisa mengubah keadaan. Ya, toh? Nah, kalau Anda bisa terima, saya tarik lebih jauh. Kalau begitu, kuasa doa itu sama besarnya, sama pentingnya dengan kuasa pikiran. Ya, sebab Tuhan bekerja berdasarkan dua hal. Apa yang kita doakan dan apa yang kita pikirkan. Kalau doa bisa mengubah keadaan, maka pikiran bisa mengubah keadaan. Kuasa doa itu sama besar dengan kuasa pikiran. Saya bisa bilang begini, ini pendapat saya. Pendapat saya bahwa kalau begitu pikiran Anda dan saya itu sekaligus adalah doa kita. Pikiran Anda dan saya itu sekaligus doa kita. Jadi ini contoh-contoh saja. Jadi kalau ada anak muda usia 15 tahun, anak usia muda 15 tahun, dia sudah pesimis dengan kehidupan. Sudah pesimis dengan kehidupan, mikirnya kalau model begini lebih baik mati muda daripada mati tua. Mati, 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 mati. Ya tiba-tiba kan inna ilahi wa inna ilahi raji'un, benar-benar mati. Dan waktu mati, kira-kira menghadap tahta Tuhan gitu ya, sebab percaya Tuhan itu Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian mungkin kira-kira ini cerita saja, dia protes sama Tuhan. Tuhan kok masih 15 tahun, masih muda udah mati. Tuhan kira-kira mungkin juga jawab begini. Nah, saya kan hanya menjawab doamu kan gitu ya. Anak itu mungkin protes. Tapi saya kan nggak pernah berdoa minta mati. Tuhan mungkin menjawab, kamu memang tidak pernah berkata minta mati, tetapi kamu selalu memikirkan untuk mati. Anda lihat sebab Tuhan bukan hanya menjawab doa, Tuhan bukan hanya bekerja melalui doa, tetapi Tuhan juga bekerja melalui pikiran. Pikiranmu sekaligus adalah doa. Makanya nggak heran kalau Tuhan Yesus sendiri kemudian berkata, menurut imanmu terjadi. Jadi apa yang kau pikirkan, iman itu ada dalam pikiran,
Maka dia berkata, terjadilah. Ayub kemudian berkata, apa yang kutakuti, justru itu yang menimpa aku. Ketakutan adalah bentuk cara berpikir. Dan kalau itu engkau pikirkan, maka itu yang engkau terima. Itu yang menimpa kamu. Nah, kalau Anda bisa setuju sampai di sini, Anda bisa setuju sampai sini, izinkan saya tarik satu titik lebih jauh lagi. Saya tarik lebih jauh lagi, saya kasih satu poin saja, dan satu poin ini setelah saya beri penjelasan, saya selesai dengan itu. Poin ini yang saya mau tahu, Anda tahu, satu poin yang saya mau Anda tahu adalah begini. Kalau doa dan pikiran itu sama kuasanya, dan Tuhan bekerja baik lewat doa maupun lewat pikiran, berarti doa dan pikiran kalau berjalan sama-sama, mereka selaras, maka mereka akan saling menguatkan. Tetapi sebaliknya kalau doa dan pikiran berlawanan, maka doa dan pikiran akan saling meniadakan. Sekali lagi ya, doa dan pikiran, kalau mereka selaras, maka mereka akan saling menguatkan. Tetapi kalau doa dan pikiran berlawanan arah, maka mereka akan saling meniadakan. Apa maksud kalimat saya itu? Artinya begini, kalau hari ini Anda berdoa sama Tuhan, Tuhan saya perlu mujizat, Tuhan saya butuh pertolongan Tuhan, Tuhan tolong saya percaya Tuhan sanggup buat mujizat, amin, 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 amin. Anda berdoa hari ini minta mujizat sama Tuhan, tapi kemudian sebentar misalnya Anda pulang ke rumah, atau Anda pergi kemana, kemudian Anda lihat keadaan masih tetap sama. Kelakuan suami masih tetap sama, kelakuan istri masih tetap sama, kelakuan anak-anak masih tetap sama, saudara masih tetap sama, orang tua masih sama, keadaan semua masih tetap sama. Kemudian Anda berpikir, kalau model begini berarti Tuhan nggak tolong saya dong. Saya kasih tahu sama Anda. Pikiran Anda waktu Anda sampai di rumah dan melihat semua keadaan tetap sama, baru saja meniadakan setiap doa yang Anda naikkan tadi. Iya dong? Kalau doa dan pikiran berlawanan arah, maka doa dan pikiran akan saling meniadakan. Misalnya Anda sampai di sebuah ibadah, Anda dilawat Tuhan luar biasa, sampai getar-getar gitu ya. Anda salawatan Tuhan luar biasa. Sampai biasanya pulang cepet-cepetan gitu ya. Tapi kali ini Anda sengaja tunggu pendeta. Pendeta yang khotbah supaya Anda bisa jabat tangan, Anda bilang, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, terima kasih banyak. Ya, makasih banyak ya Pak Pendeta. Oh, saya diberkati banget sama khotbah hari ini. Oh, saya mengalami lawatan Tuhan luar biasa. Iman saya bukan cuma naik, Pak Pendeta. Iman saya melonjak tinggi, terbang bagaikan burung Raja Wali. Saya percaya bagi Tuhan tidak ada mustahil. Saya percaya roh yang ada di dalam saya lebih besar daripada roh dalam dunia ini. Terima kasih, Ban Kamsia. Anda diberkati banget. Tapi ketika besok pagi Anda sampai di kantor dan Anda lihat keadaan masih tetap sama, bahkan masalah Anda bukannya jadi lebih ringan tapi jadi lebih besar. Kemudian Anda berkata, ya saya nggak dapat mujizat. Saya kasih tahu sama Anda bahwa pikiran Anda waktu Anda di kantor itu baru saja meniadakan semua kuasa dan lawatan Tuhan dalam ibadah yang Anda temukan hari sebelumnya. Sebab itu sebab mereka harus jalan sama-sama. Kalau ini benar, berarti setan itu tidak perlu menghalangi seseorang untuk berdoa. Jangan salah mengerti dengan saya. Setan kalau bisa menghalangi orang berdoa, dia akan menghalangi orang untuk berdoa. Tapi kalau dia tidak bisa menghalangi Anda berdoa, dia biarkan Anda berdoa. Tetapi selama Anda berdoa, dia akan terus-menerus mengganggu pikiran Anda. Setelah Anda berdoa, dia akan terus-menerus memasukkan pikiran yang salah dalam pikiran Anda. Sebab kalau dia berhasil mengganggu pikiran Anda dan saya, maka dia baru saja meniadakan semua doa yang Anda dan saya naikkan. Makanya bagi Anda yang mau belajar berdoa dalam waktu yang panjang, mari kita jujur ya. Kalau Anda mau berdoa dalam waktu yang panjang, kalau Anda coba berdoa dalam waktu yang lama, maka Anda langsung akan menemukan penghalang terbesar, penghambat terbesar bagi seseorang untuk berdoa dalam waktu yang lama adalah mengkonsentrasikan pikiran. Iya kan? Belum 2 menit loh, sering-sering belum 2 menit baru doa. Sementara doa belum sampai 2 menit, udah mikir itu kompor tadi udah mati belum enggak ya? Itu kompor tadi udah mati belum? Tadi rasanya lewat dapur udah dicecek cecek 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 belum cecek belum cecek belum belum 2 menit pikiran sudah di kompor. Kenapa? Sebab kalau dia bisa mengganggu pikiran kita waktu kita berdoa,
Dia bisa meniadakan pikiran, mengganggu pikiran kita setelah kita berdoa. Maka dia berhasil meniadakan semua doa yang Anda dan saya naikkan. Berarti penghalang terbesar bagi seseorang untuk menerima jawaban doa bukanlah setan. Jangan salah mengerti saya, maaf, jangan salah mengerti. Saya percaya setan bisa menghalangi jawaban doa seseorang. Lawang ada di kitab Daniel, setan menghalangi 21 hari jawaban doa Daniel. Tetapi menurut saya, penghalang terbesar kenapa seseorang gagal menerima jawaban doanya seringkali bukanlah setan, seringkali bukanlah kehendak Tuhan, seringkali bukanlah waktu Tuhan yang belum tiba, tetapi seringkali jangan-jangan adalah pikiran kita ketika kita berdoa. Kalau Tuhan itu benar, ketika Tuhan berkata kepada Samuel bahwa Tuhan melihat bukan apa yang dilihat oleh mata, tetapi Tuhan melihat apa yang ada dalam hati. Berarti ketika seseorang berdoa, yang Tuhan nilai bukanlah postur doa orang itu, tetapi yang Tuhan nilai adalah pikiran orang itu ketika dia sementara berdoa. Kalau Anda sementara berdoa di tempat ini, tetapi pikiran Anda sementara ada di kompor, maka yang Tuhan lihat Anda bukan ada di sini, tapi Tuhan lihat Anda ada di atas kompor. Sebab dia melihat bukan yang kelihatan. Itu istilah guyonan saya. Berarti ketika Anda mau beribadah, seringkali setan tidak mencoba menghalangi Anda beribadah. Jangan salah mengerti sekali lagi. Kalau setan bisa halangi, dia akan halangi. Tetapi ketika dia tidak bisa menghalangi, dia biarkan Anda beribadah. Tetapi selama ibadah, setelah ibadah, dia mengganggu terus-menerus pikiran Anda ketika Anda sementara beribadah. Ada banyak orang sekarang ibadah sambil WA makanya. Ada banyak orang ibadah sambil ngelantur. Ada orang ibadah sambil tidur, sambil ngantuk. Kenapa? Sebab kalau dia berhasil mengganggu pikiran Anda dan saya, waktu kita sementara beribadah, dia baru saja meniadakan semua kuasa ibadah yang Anda dan saya akan terima dalam ibadah hari ini. Itu sebabnya Alkitab mengingatkan kita bahwa kita harus selaras. Doa dan pikiran harus selalu selaras. Anda mungkin berkata pada saya, tapi Pak, saya tidak pernah membaca dalam Alkitab ada ayat yang berkata doa dan pikiran harus selaras. Anda mungkin tidak pernah, bukan tidak pernah membaca. Tetapi Anda tidak pernah menggali ayat-ayat Alkitab yang Anda baca. Saya kasih contoh sama Anda. Ayat-ayat yang menyebutkan, yang mengajarkan bahwa doa dan pikiran itu harus selalu selaras. Coba Anda ingat Yakobus pasal 5, ayat terkenal. Yakobus pasal 5. Doa orang benar. Berarti doa harus ada dalam koridor kebenaran. Doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan. Nah, mari garis bawahi kata yakin dulu. Apa itu yakin? Keyakinan. Keyakinan, kepercayaan, Pak. Apa itu kepercayaan? Kepercayaan itu iman. Nah, pertanyaan saya, apa itu iman? Apa itu wujud iman yang sesungguhnya? Apa itu substansi iman yang sesungguhnya? Saya tidak tanya definisi iman loh Bapak Ibu. Saya tanya substansi iman. Kalau saya tanya definisi iman, Anda akan jawab Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Tapi menarik loh bahasa Inggris. Bahasa Inggris berkata faith is substance. Iman adalah dasar, bahasa Inggris faith is substance. Iman itu adalah substansi, sebuah wujud. Nah, sekarang yang saya mau tanya, apa itu wujud iman? Apa itu substansi iman? Apa itu esensi iman? Supaya Anda tidak bingung, pertanyaan saya rubah. Saya tanya begini, kapan seseorang saya sebut orang itu orang beriman? Kapan sih seseorang itu saya sebut orang beriman? Oh, waktu dulu dia pernah maju altar call, Pak, menyebutkan doa orang berdosa. Saya orang berdosa, ampunilah dosa saya Tuhan. Saya butuh Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus masuklah dalam hati saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Apakah karena kita mengucapkan sebuah kalimat syahadat tertentu, maka kemudian kita disebut beriman? Apakah iman itu sama dengan pengakuan? Jangan salah lagi ya. Dalam iman saya percaya ada pengakuan. Tapi apakah wujud iman itu pengakuan? Ada yang jawab, oh itu orang beriman Pak. Kenapa itu orang beriman? Tiap minggu dia di gereja. Masa tidak dibilang orang beriman? Oh, apakah tindakan tertentu menjadikan seorang beriman?
Apakah iman wujudnya, substansinya, esensinya adalah sebuah perbuatan? Sekali lagi jangan salah mengerti. Saya percaya dalam iman harus ada perbuatan. Tapi apakah substansi iman yang sesungguhnya ada perbuatan? Apa yang membuat orang jadi orang beriman? Nah, saya ajak Anda lihat Ibrani pasal 11. Ibrani 11. Ibrani 11 ayat 17. Ibrani 11, 17. Ibrani 11 ayat 17. Ada pertanyaan yang coba dijawab oleh penulis Ibrani. Pertanyaannya adalah, kenapa sih Abraham itu bisa mempersembahkan anak yang dikasihinya kepada Tuhan? Kok bisa? Kok bisa orang ini mempersembahkan anak yang dia paling dia cintai ke Tuhan? Nah, Ibrani 11:17 mencoba menjawab pertanyaan itu. Kita baca 4 kata pertama saja, nggak usah panjang-panjang, 4 kata pertama saja. 4 kata pertama, Ibrani 11:17 berkata, karena iman maka Abraham. Jadi, Bapak Ibu, pertanyaan, kenapa Abraham bisa mempersembahkan Ishak pada Tuhan? Dijawab oleh penulis Ibrani, sebab Abraham beriman. Setuju ya? Nah, sekarang lompat ayat 19. Tolong ayat 19. Ayat 19 mencoba menjawab pertanyaan yang sama, tapi jawabannya sedikit berbeda. Perhatikan baik-baik. Nggak perlu juga panjang-panjang, 3 kata pertama saja. 3 kata pertama. Kenapa Abraham mempersembahkan Ishak pada Tuhan? Lihat ayat 19. 3 kata pertama. 1, 2, 3. Karena dia berpikir. Ibrani 11:17 bilang Abraham mempersembahkan Ishak sebab dia beriman. Tapi Ibrani 11 ayat 19 menjawab, Abraham mempersembahkan Ishak pada Tuhan sebab dia berpikir. Jadi apa substansi iman sesungguhnya? Apa wujud iman? Gampang. Iman adalah cara berpikir. Cara berpikir yang benar tentang Allah. Sebab ayat 19 berkata, karena dia berpikir bahwa Allah sanggup membangkitkan orang dari antara orang mati, dan dari sana dia akan mendapatkannya kembali. Jadi iman adalah cara berpikir yang benar tentang Allah. Iman bukan produk dari perbuatan. Iman ada perbuatan. Iman bukan produk dari pengakuan. Iman, dalam iman ada pengakuan. Tetapi iman adalah produk dari sebuah cara berpikir. Iman itu sendiri adalah sebuah cara berpikir. Makanya Roma 10 ayat 17 bilang apa? Iman timbul dari pendengaran. Kenapa tidak dikatakan iman timbul dari perbuatan? Sebab substansi iman memang bukan perbuatan. Kenapa tidak dikatakan iman timbul dari pengakuan? Sebab substansi iman bukan pengakuan. Iman timbul dari mana? Pendengaran. Kenapa dari pendengaran? Sebab apa yang kita dengar membuat kita berpikir. Makanya iman timbul dari pendengaran. Sebab substansi iman sesungguhnya adalah cara berpikir. Berarti kembali lagi Yakobus pasal 5. Yakobus pasal 5. Berarti ketika Yakobus berkata doa orang benar, doa bila dengan yakin didoakan, apa itu yakin? Percaya. Apa itu percaya? Iman. Apa itu iman? Cara berpikir. Jadi ketika pikiran dan doa itu selaras, dia berkata bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Jadi Anda lihat doa dan pikiran harus jalan. Jadi yang paling penting bukan hanya ketika kita berdoa, yang paling penting adalah pikiran kita ketika kita sementara berdoa dan pikiran kita setelah kita berdoa. Apakah pikiran kita masih tetap sama atau tidak? Selaras dengan apa yang kita doakan atau tidak? Kalau tidak, maka kita tidak akan melihat besar kuasanya doa. Mari lihat Yakobus pasal 1 ayat 6. Yakobus pasal 1 ayat 6. Yakobus pasal 1 ayat 6 sekali lagi dia berkata hendaklah dia memintanya doa, jadi meminta itu doa, sama-sama bilang doa dalam iman. Iman itu apa? Substansi iman, pikiran.
Jadi doa dan pikiran sejalan. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian ke sana kian kemari oleh angin. Ayat 7, orang yang demikian janganlah mengira bahwa dia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang berdua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Dia berkata, orang yang bimbang, sebentar percaya, sebentar nggak percaya, sebentar yakin, sebentar tidak yakin, sebentar beriman, sebentar ragu, sebentar ya, sebentar tidak, sebentar Yesus, sebentar, oh ampun saya tuh, oh sudah tidak bisa percaya. Sebentar Anda nggak bisa menetapkan pikiran Anda terus belok sana, belok sini, belok sana, belok sini, maka Anda tidak akan pernah menerima sesuatu dari Tuhan. Roma pasal 10 ayat 9. Roma 10 ayat 9. Apabila engkau mengaku dengan mulutmu, sama-sama bilang berdoa, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu, sama-sama bilang pikiran, substansi dari percaya, substansi dari iman adalah pikiran, maka kamu akan diselamatkan. Keselamatan jadi ketika doa dan pikiran menjadi selaras. Matius 11 ayat 24. Matius pasal 11 ayat yang ke-24. Lihat Matius pasal 11 ayat 24. Matius 11 24. Saya mau Anda lihat baik-baik. Maaf. Markus, maafkan saya. Markus 11 ayat 24. Markus pasal 11 ayat 24. Ayat terkenal. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, Tuhan Yesus berkata begini, apa saja yang kamu minta dan doakan. Sama-sama bilang doa. Jadi apa saja yang kamu minta dan doakan, doa. Percayalah. Nah, kembali lagi. Apa itu percaya? Iman. Apa itu substansi iman? Pikiran. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Mari, mari. Apabila kamu meminta dan berdoa, jadi kamu doa, minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Mari renungkan. Percayalah bahwa kamu telah menerima. Percayalah kamu sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Percayalah bahwa kamu telah menerima, barulah hal itu akan diberikan kepadamu. Tunggu dulu. Berarti menerima jawaban doa dan diberikan jawaban doa adalah dua hal yang berbeda. Percayalah bahwa kamu telah menerima, maka itu akan diberikan kepadamu. Berarti menerima jawaban doa dan diberikan jawaban doa adalah dua hal yang berbeda. Nah, apa perbedaan? Apa perbedaan? Izinkan saya menjelaskan perbedaan itu dengan statement ini. Saya kasih statement. Semua benda di muka bumi ini diciptakan dua kali. Semua benda di muka bumi ini diciptakan dua kali. Handphone ini diciptakan dua kali. Mic ini diciptakan dua kali. Semua benda, baju ini diciptakan dua kali. Semua benda di muka bumi diciptakan dua kali. Apa artinya semua benda di muka bumi diciptakan dua kali? Nomor satu, semua benda di muka bumi diciptakan dalam pikiran Sang Pencipta. Itu harus dibuat dulu dalam pikiran Sang Pencipta. Baru kemudian bisa diwujudkan dalam kenyataan. Handphone ini diciptakan dua kali. Kenapa? Harus diciptakan dalam pikiran Sang Pencipta. Dia mau taruh apa di situ? Dia mau buat layar berapa besar di situ. Dia mau bikin model seperti apa di situ. Dia mau kasih fungsi-fungsi apa saja di situ. Dia harus pikirkan itu semua. Sebab nggak mungkin tiba-tiba dibuat. Nggak mungkin. Nomor satu harus ada dalam pikiran dulu. Ketika itu selesai dalam pikiran, baru bisa diwujudkan dalam kenyataan. Sama dengan doa. Alkitab berkata, bila kamu minta dalam doa, percayalah bahwa kamu telah menerima. Sudah menerima. Menerima di mana? Percaya. Sama-sama katakan setelah saya, sama-sama katakan setelah saya. Iman adalah tempat untuk menerima jawaban doa. Jadi Anda dan saya menerima jawaban doa, bukan dalam kenyataan.
Anda dan saya menerima jawaban doa dalam iman dulu. Apa itu substansi iman? Pikiran. Di mana iman berada? Pikiran. Jadi Anda harus jadi dalam pikiran dulu. Anda harus bisa gambarkan dalam pikiran. Anda harus yakin dalam pikiran. Itu yang dikatakan Yakobus 5 tadi. Bila dengan yakin didoakan. Jadi itu diterima dalam pikiran. Sudah terima, sudah diberikan? Belum. Tapi sudah diterima. Belum diberikan, tapi sudah diterima. Jawaban doa diterima dalam iman, diberikan dalam kenyataan. Nanti Anda terima dalam iman dulu. Anda terima dalam pikiran dulu. Baru kemudian itu bisa diwujudkan dalam kenyataan. Jadi Anda lihat pikiran dan doa itu harus jalan sama-sama. Harus selaras. Sebab ketika menjadi tidak selaras tadi, maka itu akan saling menyiagakan. Saya kasih tahu sama Anda. Ketakutan itu adalah cara berpikir. Kemarahan itu pikiran. Kebimbangan, keraguan, khawatir itu pikiran. Kebencian itu pikiran. Ego itu pikiran. Rasa bersalah itu pikiran. Sombong itu pikiran. Rasa malu itu pikiran. Pikiran yang terus-menerus dimasukkan. Ini loh yang kita harus ngerti. Ada orang lupa bahwa Tuhan bekerja lewat doa dan pikiran. Itu sebabnya ada banyak orang menekankan doa sehingga kehidupan rohaninya begitu luar biasa. Tetapi mereka tidak pernah mengizinkan firman Tuhan mengubah pikiran mereka sehingga di gereja pelayanannya hebat, tetapi kelakuannya tidak pernah berubah. Kenapa? Sebab mereka menekankan doa, tidak menekankan pikiran. Kalau begitu harus, enggak, dua-duanya harus sejalan. Dua-duanya harus saling menopang. Dua-duanya harus saling bersama-sama menguatkan. Apa sih yang Pak Doni mau katakan hari ini? Apa sih praktisnya apa yang harus saya lakukan? Saya mau bilang begini. Saya cuma mau bilang apa yang Paulus pernah ingatkan pada jemaat mula-mula. Anda masih ingat ketika Paulus berkata, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, pikirkanlah semua. Kalau kita tahu bahwa perkataan kita berkuasa, maka kita harus hati-hati dong dengan apa yang kita katakan. Kalau kita tahu keputusan tindakan kita berkuasa, hati-hati dong dengan keputusan dan tindakan Anda. Hari ini, kalau Anda tahu pikiran ini berkuasa, hati-hati dong dengan apa yang Anda pikirkan. Pak Doni mau bilang apa sih? Saya cuma mau bilang apa yang Paulus katakan kepada jemaat mula-mula. Roma 12 ayat 2. Janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Bahasa aslinya bisa disebut, janganlah engkau berpikir seperti dunia ini berpikir. Tetapi berubahlah oleh karena pembaharuan budimu. Supaya dengan demikian kamu tahu mana kehendak Allah yang baik, yang sempurna, dan yang berkenan kepada Allah. Berubah dong. Keserupaan dengan Kristus berarti menjadikan pemikiran kita sama seperti Yesus berpikir. Filipi 2 ayat 5, Paulus berkata, dialah pikiran dan perasaan yang ada ini sama di dalam Kristus Yesus juga ada di dalam kamu. Let the mind of Christ, dialah pikiran dan perasaan yang ada dalam Kristus Yesus sekarang juga ada dalam kamu. Saya cuma mau berkata seperti Paulus ingatkan kepada jemaat mula-mula 2 Korintus 10. Kami menawan setiap pikiran-pikiran yang dibangun di atas dasar keangkuhan manusia dan meletakkannya di bawah Kristus. Jadi pikiran ini harus ditawan. Pikiran ini tidak bisa dibuat liar. Pikiran ini harus dibelenggu oleh Kristus. Saya cuma mau berdoa seperti Paulus berdoa untuk jemaat mula-mula, saya berdoa bagi Anda. Dialah Allah sumber damai sejahtera. Memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya cuma mau mengingatkan apa yang Tuhan Yesus katakan. Berkata, hukum terutama dan pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budi.
Saya hanya mau mengingatkan ayat terkenal dari Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Berarti hidup yang kita nikmati hanyalah cerminan dari apa yang ada di dalam hati kita. Sebab dari dalam hatimu terpancar kehidupan. Sebenarnya semua yang kita lihat dalam hidup di luar kita hanyalah cerminan dari apa yang ada dalam hati kita. Amsal 29 ayat 17 berkata, seperti air mencerminkan wajah, demikian pula hati manusia mencerminkan manusia itu. Manusia, hidup Anda dan saya hanyalah produk dari apa yang kita pikirkan. Tolong catat baik-baik. Kita bukan produk dari masa lalu, kita bukan produk dari sebuah keadaan. Kita adalah produk dari apa yang kita pikirkan ketika kita mengalami sebuah keadaan. Keadaan tidak berniat untuk membentuk Anda. Anda bukan hasil dari sebuah keadaan. Anda adalah hasil dari apa yang Anda pikirkan ketika Anda mengalami sebuah keadaan. Anda boleh mengalami keadaan yang buruk, inputnya boleh buruk. Tetapi selama prosesor pikiran Anda sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, outputnya akan selalu baik. Sebaliknya, Anda boleh berarti luar biasa, keadaan Anda boleh baik. Tetapi selama prosesor pikiran Anda tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka outputnya, hasilnya akan selalu keputusan yang negatif. Tolong ingat baik-baik Amsal 4:23. Jagalah hatimu. Tugas menjaga hati bukan tugas Tuhan. Jangan suruh Tuhan yang menjaga pikiran kita. Tuhan memampukan kita, Tuhan membisarkan kita, Tuhan menguatkan kita, Tuhan menghiburkan kita. Tetapi Tuhan tidak akan menjaga hati kita. Sebab tugas menjaga hati adalah kepunyaan kita, tanggung jawab kita. Dia menguatkan, ya. Dia menghiburkan, ya. Dia memampukan, ya. Dia membisarkan, ya. Tetapi tugas menjaga hati itu adalah keputusan Anda dan saya. Artinya begini, Bapak Ibu. Ingat kejadian pasal 3. Ingat kejadian 3. Setan tidak perlu paksa ambil tangan Hawa supaya dia ambil buah terlarang dan makan buah terlarang. Tidak perlu. Setan tidak perlu sogok buah terlarang masuk ke mulut Hawa supaya dia makan buah terlarang dan berdosa. Tidak perlu. Yang setan perlu lakukan hanya satu. Dia menipu pikiran Hawa. Dan ketika pikiran Hawa tertipu, maka Hawa dengan sukarela buat dosa sendiri. Setuju? Setan nggak perlu paksa. Mohon maaf, Bapak-Bapak. Mohon maaf. Tapi setan tidak perlu paksa taruh perempuan telanjang di depan Anda dan saya supaya kita selingkuh. Tidak perlu. Yang setan perlu lakukan hanyalah memasukkan, memproyeksikan pikiran perempuan telanjang dalam pikiran kita. Dan kalau itu masuk, perempuan punya pakaian, Anda telanjang. Anda sukarela buat dosa. Setan nggak perlu taruh uang selemari depan Anda supaya Anda korupsi. Nggak perlu. Yang perlu setan lakukan hanyalah mengiming-imingi pikiran Anda. Kalau saya berhasil proyek ini, saya korupsi, saya menang banyak. Kalau pikiran itu berhasil masuk, Anda dengan sukarela untuk korupsi. Ibu-ibu, setan nggak perlu paksa Anda membenci orang. Nggak perlu. Setan cukup kasih masuk pikiran salah dalam pikiran Anda. Lihat tuh, lihat dia. Dia lagi lihat kemari, lihat mulutnya. Lagi senyum, agak miring-miring. Lagi mencium bersama lihat kamu. Dia lagi ngomongin kamu, Lihat, habis itu dia ketawa dengan teman-temannya. Dia ketawa, lagi ngomongin kamu. Padahal tidak, saudara. Dan kalau dia tidak lakukan itu, Anda langsung benci kan? Dia, Anda suka rela membenci dia. Nanti ada teman bilang, ada orang ngomongin kamu begini-begini di belakang. Oh, pasti si A. Si A. Orang itu berkata, bukan A. Enggak, itu pasti sumbernya si A. Kemarin dia senyum-senyum lihat saya ketawa-ketawa. Dia itu. Dia nggak salah loh, Anda benci. Kenapa? Sebab pikiran Anda udah salah. Orang kalau Anda sudah marah sama orang, apapun yang orang itu lakukan, pasti jahat di mata Anda. Betul nggak? Dia cukup tipu pikiran kita. Maka kita dengan sukarela buat dosa sendiri. Hari ini, jaga ini baik-baik. Jaga.
Kenapa dia bukan hanya menyelamatkan kita, dia kasih firman buat kita. Sederhana, supaya setelah selamat, ini pikiran juga bisa dirubah. Supaya let the mind of Christ, bila pikiran dan perasaan yang ada dalam Kristus Yesus, sekarang juga ada dalam kamu. Mari siapkan hati kita. Yuk mari lihat, mari tipuan-tipuan iblis mana yang sementara ada dalam hidup kita. Oh Tuhan, ingat 2 Petrus katakan, waspadalah, berjagalah dan berwaspadalah. Sebab lawanmu si iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari siapa yang hendak ditelan. Berarti senjata terbesar setan bukanlah taringnya. Senjata terbesar setan bukanlah cakar. Senjata terbesar setan adalah auman. Apa itu? Senjata terbesar setan bukanlah kuasanya. Senjata terbesar setan adalah dustanya. Coba Anda renungkan. Tuhan Yesus bilang iblis itu pencuri. Tuhan Yesus bilang iblis itu pembunuh. Tuhan Yesus bilang iblis itu pembinasa. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah bilang iblis itu bapa semua pencuri. Tuhan Yesus tidak pernah bilang iblis itu bapa semua pembunuh. Tuhan Yesus tidak pernah bilang iblis itu bapa semua pembinasa. Hanya ada satu kata yang bapa yang dikaitkan Tuhan Yesus tentang setan. Dia berkata iblis itulah bapa segala dusta. Bapa bahasa aslinya berarti sumber. Berarti sumber kekuatan iblis ada pada satu hal, dustanya. Ketika Anda berhasil mempercayai dustanya, Anda memberi dia kuasa untuk berkuasa dalam hidup Anda. Catat baik-baik. Ketika Anda percaya pada dusta setan, Anda baru saja memberi kuasa bagi setan untuk berkuasa dalam hidup Anda dan saya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan.